Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Wiro Sableng alias pendekar kapak maut Naga Geni 212 dibuat tak berdaya karena anak dan istrinya Memet Gemuk disandera oleh anak buah Kumbang Pleret yang mengakibatkan Wiro menyerahkan diri. Gawat! Bagaimana selanjutnya? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Kalian mau tangkap aku? Nih, silakan, ujar Wiro. Kuto Simpul yang masih terkapar di tanah segera berteriak pada anak-anak buah Kumbang Pleret. Lekas kalian tangkap dan ikat pemuda gondrong itu. 3 orang anak buah Kumbang Pleret cepat maju mendekati Wiro. Salah seorang di antaranya membawa segulung tali. Wiro ulurkan tangan. Lelaki yang membawa tali segera bertindak untuk mengikat. 2 kawannya mencekal leher dan pinggang Wiro. Bagus, ini yang aku mau, kata Wiro dalam hati. Begitu 3 orang itu benar-benar sudah sangat dekat dengan dia, tangannya yang diulurkan dan baru saja dilingkarin tali, meluncur ke depan dan ke samping, merampas golok yang tersisip di pinggang 2 dari 3 anak buah Kumbang Pleret. Gerakan pemuda ini demikian cepatnya. 3 anak buah rampok dan pemeras itu menjerit keras ketika 2 batang golok di tangan kiri kanan Wiro berkelebat. Sret. Orang yang hendak mengikatkan tali terhuyung-huyung ke belakang sambil pegangin dadanya yang berlumuran darah disambar golok. Kawannya di sebelah kiri jatuh tersungkur sambil meraung dan pegangi lengan kirinya yang putus. Aduh! Sementara lelaki ketiga menjerit keras sambil pegangi mukanya yang robek mulai dari dagu sampai pipi kanan. Selagi Kuto Simpul, Resu Bondo dan Kumbang Pleret serta yang lain-lainnya terkesiap kaget melihat apa yang terjadi, 2 golok di tangan Wiro telah melesat di udara. Satu menancap di pertengahan dada Resu Bondo. Lelaki bermata jereng ini keluarkan jeritan keras. Tubuhnya sesaat terhuyung lalu tersungkur jatuh menelungkup, membuat golok yang menancap di dadanya menembus lebih dalam hingga tersembul di punggungnya. Nyawanya tak tertolong lagi. Kumbang Pleret yang menyaksikan kematian Resu Bondo dengan mata melotot sama sekali tidak menyadari kalau golok kedua yang dilemparkan Wiro menderu ke arahnya. Dia baru tersentak kaget sewaktu senjata itu menderu dan menancap di lambungnya. Tongkat kayu lepas dari tangannya. Kepala rampok dan pemeras ini menjerit 2 kali lalu roboh. Sesaat tubuhnya tampak berkelojotan, setelah itu tak bergerak lagi. 2 orang anak buah Kumbang Pleret yang tadi menyeret dan mencekal anak istri Memet Gendut putus nyalinya. Serta-merta mereka lepaskan perempuan dan 2 anaknya itu, lalu ambil langkah 1000. Beberapa orang kawan-kawannya yang juga ikut lelet keberanian mereka segera menghambur melarikan diri. Memet Gendut segera merangkul istri dan kedua anaknya. Wiro melangkah mendekati mayat Kumbang Pleret. Dari balik pakaian orang ini, dia keluarkan kantong berisi uang miliknya yang dirampas dan melemparkan benda itu ke dekat Memet Gendut. Trang! Lalu Wiro melangkah menghampiri Kuto Simpul yang saat itu merangkak di tanah tengah berusaha melarikan diri dalam keadaan kaki patah.
Janggut kambing, kau mau lari kemana? Wiro membentak, dan lelaki berpakaian merah ini rasakan telapak kaki si pemuda ini menempel di keningnya. Tubuhnya menggigil saking ketakutan. Ampuni selembar jiwaku, pintanya meratap. Wiro menyeringai. Lekas kau terangkan, mengapa kau bersama konco-koncomu yang sudah mampus itu ingin menangkap aku? Tadi kalian menyebut-nyebut nama Adipati Lumajang. Ada sangkut paut apa kalian dengan Kebo Penggiring? Kami. Kuto Simpul tampak seperti hendak berkelit. Wiro injak kakinya yang patah hingga lelaki berjanggut kambing ini melolong setinggi langit. Rupanya satu kaki belum cukup ya. Apa ingin kupatahkan lagi kakimu satu lagi? Sentak Wiro. Jangan, ampun, aku akan bicara. Bagus, apa yang kau ketahui? Awas, kalian berani dusta. 3 hari lalu, seorang utusan Kebo Penggiring datang menemui Kumbang Pleret. Keduanya kemudian menemui kami. Maksudku, aku dan Reso Bondo. Utusan itu memberi sejumlah uang dan perhiasan dengan perintah agar kami menangkapmu hidup atau mati. Wiro usap-usap dagunya, lalu garuk-garuk rambutnya yang gondrong basah. Kenapa Adipati Lumajang menginginkan diriku? Tanya Wiro. Demi Tuhan, kalau itu kau tanyakan, aku pun tidak tahu. Jawab Rosobondo lalu mengerang lagi kesakitan. Baik kalau begitu, sekarang mana uang dan perhiasan yang kau terima dari utusan Adipati Lumajang itu? Aku tidak membawanya. Wiro menyeringai. Jangan berani berdusta. Berikan uang dan perhiasan itu padaku, atau kupatahkan kakimu satu lagi. Ampun, jangan. Ini, ambillah. Dari dalam saku baju merahnya, Kuto Simpul keluarkan selai sapu tangan putih yang dipakai membungkus uang dari perhiasan. Benda itu diserahkannya pada si pemuda. Wiro menimang-nimangnya sesaat lalu berkata, kau boleh pergi janggut kambing, tapi ingat, jika kau berani mengganggu pedagang kuda itu dan keluarganya, dadamu akan kutembus dengan golok seperti yang terjadi dengan kawanmu. Kau dengar janggut kambing? Aku dengar, jawab Kuto Simpul. Lalu dengan susah payah dia merangkak, mencoba tegak tertati-tati, melangkah terpincang-pincang meninggalkan tempat itu. Anak muda, wah, tidak kusangka kau bukan pemuda biasa rupanya. Aku dan istriku serta anak-anak mengucapkan terima kasih ya. Lekas berdiri, sentak Wiro ketika dilihatnya Mehmet Gendut membawa anak istrinya dan berlutut di hadapannya. Aku bukan dewa atau Tuhan yang pantas kau sembah-sembah. Dengar, aku akan pergi sekarang. Aku butuh kudamu. Pilihkan aku yang baik-baik. Kau boleh ambil semua kuda-kuda itu, kata Mehmet Gendut seraya berdiri. Wiro tersenyum dan gelengkan kepala. Seperti katamu tadi, aku hanya perlu 2 ekor kuda. Mehmet Gendut segera memilih 2 ekor kuda yang besar dan tegap, sementara istrinya disuruh mengambil kantong kulit berisi air. 2 ekor kuda dan kantong air itu kemudian diserahkan pada Wiro. Sesaat setelah naik ke atas kuda, Wiro memandang pada pedagang kuda itu lalu berkata, sebaiknya kau menukar namamu. Nama Mehmet Gendut tidak cocok dengan keadaan dirimu, dan mungkin nama itu yang selalu membawa sial bagimu. Lalu, apa nama yang pantas bagiku? Tanya si pedagang kuda. Mehmet Krempeng, jawab Wiro. Ditepuknya pinggul kuda yang ditungganginya. Binatang ini menghambur ke depan. Kuda yang terikat di sebelah belakang lari mengikut. Mehmet Gendut dan anak istrinya tegak memperhatikan kepergian pemuda itu yang akhirnya lenyap di kegelapan malam. Ya mungkin betul, mulai saat ini ku ganti namaku jadi Mehmet Krempeng, kata si pedagang kuda pula. Benar pak, membenarkan istrinya. Nama itu kurasa lebih cocok untukmu, bukan saja untuk membuang sial, tapi sekaligus guna mengingatkan kita pada budi besar pemuda itu.
Teriknya sinar matahari laksana membakar pedataran pasir yang seperti tak berujung itu. Kuda yang ditunggangi pendekar 212 Wiro Sableng tak dapat berlari sekencang yang dikehendaki. Bukan saja panasnya udara membuat binatang itu menjadi lebih cepat letih, tapi lapisan pasir seolah-olah mencengkram kaki-kaki binatang itu. Keringat dan ludah mempuih di sudut mulutnya. Di sebelah belakang, kuda cadangan berlari mengikuti kuda ini dalam keadaan hampir tak berbeda. Bagaimana kelanjutan keseruan perjalanan Wiro Sableng alias pendekar kapak maut Naga Geni 212? Teriknya sinar matahari laksana membakar pedataran pasir yang seperti tak berujung itu. Kuda yang ditunggangi pendekar 212 Wiro Sableng tak dapat berlari sekencang yang dikehendaki. Bukan saja panasnya udara membuat binatang itu menjadi lebih cepat letih, tetapi lapisan pasir seolah-olah mencengkram kaki-kaki binatang itu. Keringat dan ludah membuih di sudut mulutnya. Di sebelah belakang, kuda cadangan berlari mengikuti kuda induk dalam keadaan hampir tak berbeda. Wiro mengambil kantong kulit yang berisi air dan tinggal setengahnya. Meskipun rasa haus membakar dada dan tenggorokannya, tapi pemuda ini tak mau meneguk air itu banyak-banyak. Sulit baginya untuk menduga sampai berapa lama dia akan mengarungi pedataran pasir di tenggara pegunungan Tengger itu. Kalau persediaan air habis sedang tujuan masih jauh, bisa-bisa ia mati kehausan di perjalanan. Wiro menyeka mulutnya dengan belakang telapak tangan. Tangan yang masih basah diusapkannya ke mulut kuda. Sejauh mata memandang, hanya pedataran pasir yang terlihat. Murid Sinto Gendang ini mengarahkan kudanya lurus-lurus ke tenggara. Kulitnya terasa perih oleh sengatan matahari. Sekujur tubuhnya basah oleh keringat. Kalau saja bukan untuk memenuhi permintaan tolong seorang sahabatnya, tidak mau dia mengadakan perjalanan yang menyengsarakan itu. Selain itu, Wiro juga sadar keselamatan dan kehormatan diri seorang gadis jelita harus dibelanya. Terbayang kembali pertemuannya dengan orang tua itu sekitar 2 minggu lalu di Bukit Tumbalsari. Hari itu, Wiro melintasi bukit tersebut dan seperti kebiasaannya sambil bersiul-siul membawakan lagu tak menentu. Mendadak terdengar suara membentak. Demikian kerasnya hingga bukit itu membahana di liang telinga si pemuda berdenyut. Para setan alas, siapa yang bersiul-siul, membuat berisik belantara, mengganggu ketentraman orang? Wiro terkesiap kaget, hentikan langkah dan memandang ke atas pohon besar sebelah kanan dari arah mana tadi datangnya suara bentakan itu. Namun tak seorang pun tampak di atas sana. Wiro tegak berdiam diri sesaat, kemudian kembali dia menggigitkan siulan. Pendek saja, tapi keras karena disertai pengerahan tenaga dalam. Suara siulan itu bergema beberapa lamanya di atas bukit, namun sirna tertindih oleh bentakan. Edan, sombong amat, tidak pedulikan peringatan orang. Anak muda tak tahu diri, kau mengandalkan apa? Wiro jadi jengkel dan balas membentak. Woi, bukit dan rimba belantara ini bukan milikmu. Di sini berdiam berbagai binatang, mendekam segala setan gentayangan. Mengapa kau mengambil sikap sebagai pemilik tunggal, Jika tak ingin terganggu, mengapa berada di sini? Bicara besar, tapi tak berani unjukkan tampak. Terdengar suara gelak mengekeh yang membuat liang telinga murid Sinto Gendang terngiang-ngiang. Suara tawa itu demikian dekatnya dan keras, namun tetap saja Wiro tak dapat mengetahui di mana manusia yang tertawa itu berada. Jika kau mau lihat tampangku, mari naik ke atas sini. Wiro mendongak ke atas
Saat itulah tiba-tiba terdengar suara mendesir halus. Wiro cepat mengambil sikap waspada karena menyangka ada senjata rahasia yang menyerangnya. Tapi tak kelihatan apa-apa. Tahu-tahu sebentuk benang putih yang sangat halus berkilau-kilau oleh sentuhan sinar matahari yang menembus di sela-sela daun pepohonan meluncur cepat ke arahnya. Sebelum dia bisa berbuat apa-apa, benang putih itu telah menjirat lehernya. Tidak terlalu kencang, namun cukup membuat napasnya menyengat. Setan alas, maki Wiro Sableng. Cepat kilat, dia menggunakan tangan kanannya menjepit benang itu. Tapi astaga, ternyata dia tidak mampu memutus benang yang begitu alot itu. Wiro coba mengingat-ingat pada masa beberapa tahun yang silam. Dia seperti pernah melihat benang halus itu sebelumnya. Waktu itu si pemilik benang melibat pinggangnya, namun dengan mudah diputusnya. Apa mungkin benang dan pemiliknya saat ini bukan orang yang dulu? Selagi pemuda itu berpikir-pikir, tiba-tiba dia merasakan satu sentakan keras. Lehernya tergulung, benang halus tertarik kuat, dan tubuhnya terangkat laksana terbang ke atas sebatang pohon tinggi yang berada 2 tombak di hadapannya. Wiro merasakan batang lehernya seperti digorok oleh benang halus itu. Cepat kilat, dia gerakan tangan kanannya ke pinggang. Sesaat kemudian, berkiblatnya sinar putih menyilaukan, disertai suara menderu seperti suara ribuan tahun mendengung. Benang halus putih yang menjerat lehernya putus. Terlepas dari ikatan benang aneh itu, sebenarnya Wiro kini bisa jatuhkan diri kembali ke tanah. Tapi sebaliknya, pemuda ini malah terus melesatkan diri ke atas pohon, jungkir balik 2 kali berturut-turut. Dalam kejap, dia sudah menyelinap dan tegak di salah satu cabang pohon. Hal ini dilakukannya karena dia sudah merasa yakin orang yang tadi menjeratnya sembunyi di pohon itu di balik kerapatan daun-daun. Rupanya si nenek peot Sinto Gendeng itu benar-benar telah mewariskan kapak maut naga geni 212 pada muridnya. Kata-kata yang disertai tawa itu membuat Wiro Sableng terkesiap kaget. Ternyata orang itu mengenali kapak yang masih tergenggam di tangan kanannya. Lebih dari itu, malah juga mengetahui siapa gurunya. Tanpa pikir panjang, Wiro babatkan senjata mustika itu ke depan. Krak, krak. 2 cabang besar terbabat putus. Ranting-ranting pohon berikut daun-daunnya remuk dan berguguran ke bawah. Setengah dahan pohon itu kini tampak gundul. Dan di salah satu cabang kecil kini tampak duduk seorang kakek berjanggut putih, berpakaian selempang kain putih, tertawa mengekeh. Memandang pada Wiro sambil kedip-kedipkan mata kirinya. Pendekar 212 Wiro Sableng cepat putar kapak maut naga geni 212 untuk menghantam. Yang hendak diserang tetap duduk tenang-tenang. Mendadak Wiro tahan gerakannya. Benar, si tua bangka dulu itu, seru Wiro dalam hati. Perlahan-lahan dia turunkan tangan kanannya, lalu simpan senjatanya di balik pinggang. Dewa Tuak, seru Wiro. Kemudian orang tua itu kembali tertawa panjang. Janggutnya yang putih berkibar-kibar ditiup angin. Sambil mengelus janggutnya, dia berkata, 6 tahun aku mematangkan benang sutraku, ternyata tak mampu menahan tebasan kapakmu. Percuma saja menghabiskan waktu. Tapi aku senang kau masih mengenali tua renta ini. Apa kabarmu anak muda? Orang tua yang berjuluk Dewa Tuak merupakan tokoh silat terkemuka di 8 penjuru angin. Usianya jauh lebih tua dari Eyang Sinto Gendeng. Di pangkuannya ada sebuah tabung bambu besar. Sebuah tabung yang sama tergantung di belakang punggungnya. Si orang tua angkat bumbung bambu yang di pangkuannya, mendekatkan ujungnya ke mulut. Lalu, pluk, pluk, pluk. Dia meneguk tuak harum yang ada dalam bumbung bambu itu sambil berlelehan pipi dan dagunya. Aku baik-baik saja Dewa Tuak. Bagaimana dengan dirimu? Bertanya Wiro. Dewa Tuak tunukkan bumbung bambunya sambil geleng-geleng kepala dan unjukkan wajah sedih. Orang tua ini berkata, aku sedang sial. Seseorang telah mengkhianati diriku.
kau masih ingat pada murid perempuanku bernama Anggini yang tempo hari ingin kujodohkan padamu, tapi kau terlalu sombong dan menampiknya. Waduh, maafkan aku Dewa Tuak. Aku sama sekali tidak sombong. Hanya saja untuk urusan jodoh saat itu, aku belum bisa memikirkannya. Lalu, sekarang apakah kau sudah memikirkan? Tanya Dewa Tuak. Apa kira-kira jawaban Wiro Sableng alias pendekar kapak maut Naga Geni 212? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.